Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang pengertian ibadah dalam Islam ini bisa dicari dalam kitab At-Tariq ilal Islam, halaman 76 sampai 79, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Demikian pula kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan juga kitab Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighathatil Lahafan karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Pengertian atau makna atau definisi ibadah. Al-ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan secara istilah syariat, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu diantara lain: pertama, ibadah adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai rasa mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebuah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jal, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tidak nampak. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, raghbah, senang, rahbah, takut adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan bersyukur dengan lisan dan hati, ini adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, jihad, ini adalah ibadah badaniyah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan fisik, badan, dan juga hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia, hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan Allah. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang sombong.
siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dengan selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkan Allah, maka dialah seorang mukmin muwahhid, seorang yang beriman yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.